saya di SMP Negeri 1 Mbayang. Ya. Ini kedatangan saya kemari mau minta tolong Bapak. Saya ada tugas di JGP untuk mewawancarai kepala sekolah terdekat dengan sekolah saya. Itu saya mohon pertolongan Bapak, bantuan Bapak, kerjasamanya untuk saya bisa melaksanakan tugas saya. Siap, semampu saya, insya Allah siap membantu. Matur nuwun sangat Bapak. Ini wawancara tentang kebijakan sebagai kepala sekolah Bapak mengatasi kasus-kasus yang ada di sekolah. Pertanyaan pertama sih Bapak. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau selama ini yang saya lakukan, jika ada pernyataan guru atau mungkin beberapa guru yang ketika pendapat mereka itu menjadikan guru-guru lain terpengaruh dan itu secara berdampak negatif, maka ini saya sebut ini yang disebut dengan dilema etika. Nah, jadi kita bisa menjadi dari ucapan itu dampaknya seperti apa. Kalau dampaknya kurang bagus, saya mengatakan itu berarti termasuk dilema etika di sekolah saya sampai keluaran. Didalami dan kita tidak perlu tergesa-gesa. Apalagi kita langsung mengeluarkan pendapat, kita selami semua pendapat kita terima. Tapi pendapat-pendapat itu ada yang membangun, ada yang kurang membangun. Nah, yang kita waspadai yang kurang membangun mungkin berhubungan dengan dilema etika. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Jadi kalau ada dua langkah atau tindakan yang dua-duanya mengandung nilai benar, maka langkah yang saya ambil adalah kebajikan mana yang lebih membawa manfaat lebih besar bagi sekolah kita. Jadi kalau ada dua sama-sama baik, tapi yang kebaikan yang pertama mungkin akan berdampak lebih besar, kebaikan yang kedua mungkin berdampak lebih kecil. Maka seperti ini namanya kita skala prioritas, mana yang lebih membawa kemaslahatan lebih besar itu yang lebih kita utamakan, meskipun pendapat yang kedua nanti kita laksanakan pada event-event berikutnya. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini Pak? Prosedur atau langkah-langkah yang selama ini kita ambil, pertama ketika kita ada pendapat-pendapat kita kumpulkan dulu. Terus kita identifikasi. Setelah kita identifikasi, kita buat skala prioritas mana yang lebih penting dan lebih mendesak, itu kita dahulukan. Sementara yang pada ranking-ranking berikutnya kita selesaikan. Jika permasalahan yang lebih mendesak dan penting itu kita laksanakan. Baru kita ke permasalahan-permasalahan yang lain yang skala prioritasnya lebih kurang penting dibanding dengan yang lebih kita dahulukan. Nanti melibatkan orang lain, misalkan guru atau apa gitu enggak? Kalau sejauh yang saya laksanakan, ketika depan saya mengumpulkan wakil kepala sekolah. Dan setiap pagi kami selalu mengadakan doa bersama. Setiap pagi saya selalu menerima pendapat dari Bapak Ibu guru semua. Meskipun tidak langsung kita eksekusi, tetapi pendapat itu nanti kita rapatkan dengan wakil kepala sekolah, sehingga apa yang kita ambil itu merupakan keputusan bersama. Dan insya Allah tidak ada yang merasa dirugikan atau terlukai. Dan kita ketika melaksanakan harus dengan penjelasan sehingga beliau-beliaunya itu bisa menerima apa yang diputuskan bersama. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang kami anggap efektif itu ketika ada dilema etika, saya itu kita lihat dulu nanti kalau menyelesaikan kita pelajari untung dan ruginya. Kemudian guru-guru yang bersangkutan itu nanti kita berikan penjelasan secara umum, tidak langsung mengenal menunjuk seorang yang melakukan
forum dulu. Di forum dulu, tapi sifatnya umum. Nanti tidak katakanlah ibu itu mudah kali seragam seperti itu. Kalau saya melihat gejala-gejala yang nanti kurang baik, saya umumkan dulu dasar kesepakatan yang pernah kita buat. Terus jika nanti cara umum itu belum berhasil, tetap saya adakan pendekatan secara pribadi, itu pun dengan mengedepankan norma-norma kemanusiaan. Jadi tidak merasa tersakiti, menjaga perasaan. ya, menjaga perasaan itu bagi kita sangat penting gitu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang menjadi tantangan itu ketika seseorang yang melakukan dilema etika itu merupakan karakter dasar dari beliau. Itu udah watak itu. Oh, iya. Karakter dasar dari beliau, sehingga ini agak susah. Artinya kita butuh proses. Tapi sejauh ini yang kita lakukan, kalau yang di depan kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah sudah sepakat, akhirnya memberi contoh yang baik. Kemudian 1-2 kali mungkin agak kurang nyaman beliau-beliaunya itu. Tapi 3 kali 4 kali setelah mereka memahami tujuan baik kita bersama, akhirnya mereka juga istilahnya ngelengganani akhirnya, terus mereka bisa gabung dan langkahnya sama dengan teman-teman, sehingga pelanggaran-pelanggaran itu sudah sangat minimalisir, bahkan tidak ada. Alhamdulillah ada perkembangan berarti Pak. Ada perkembangan. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin Bapak punya jadwal tersendiri dalam bentuk prosedur atau seperti apa Pak? Oh iya, pertama setiap pagi saya sudah selalu berdoa bersama. Jika ada permasalahan-permasalahan yang hari itu harus segera diselesaikan, harus kita selesaikan. Karena jika tidak kita selesaikan itu nanti berdampak kurang baik terhadap sekolah. Kayak briefing gitu ya Pak? Briefing, tiap hari kita briefing. Daripada kita 1 bulan terlalu rapat, terlalu lama, nanti bosan. Biasanya informasi baru langsung kita berikan tiap pagi. Nah, jika nanti ada permasalahan yang hari itu diselesaikan tidak bisa, membutuhkan pertimbangan dari beberapa hal, maka itu nanti tetap kita tangguhkan 1 hari 2 hari, mungkin bahkan 1 minggu, agar penyelesaiannya nanti betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Jadi sifatnya insidental ya Pak? Kondisional. Sesuai dengan tingkat berat dan ringannya masalah. Tidak ada jadwal tersendiri. Kalau enggak, tapi kalau jadwal harian kita jelas. Briefing itu. Jika diperlukan kita susun jadwal. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya, sejauh yang saya lakukan, saya anggap bahwa semua Bapak Ibu guru orang dewasa. Artinya pendapat dari beliau-beliau semua itu tetap kita terima. Nah, orang-orang yang istimewa bagi saya adalah wakil kepala sekolah, kemudian nanti melebar ke staf kesiswaan, staf humas dan lain. Itu saya anggap orang istimewa yang ketika saya memberikan itu, ini pendapat dari beliau-beliau saya butuhkan, sehingga nanti dalam memutuskan itu mesti juga melalui pertimbangan dari teman-teman yang saya anggap istimewa, itu berarti yang kita tunjuk untuk membantu kepentingan sekolah. Jadi selain Wakasek tidak ada, oh ini memang khusus untuk menyelesaikan masalah gitu? Nah, kita anggap semuanya bagian dari penyelesaian di sekolah. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi nih Bapak, pelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Sejauh yang saya lakukan itu, kita ingat bahwa semua permasalahan itu pasti ada solusinya, ada penyelesaiannya, ada solusinya, penyelesaiannya. Nah, sebaik-baik menyelesaikan itu jika yang diselesaikan dan menyelesaikan itu sama-sama terima, atau kita kenal dengan win-win solution. Ya, win-win solution, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tapi tidak menimbulkan masalah bagi yang lain. Seperti slogannya Pegadian, menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Itu yang selama ini hikmah yang bagi saya seperti itu. Demikian tadi nih Bapak untuk wawancara dari saya.
Atas bantuan dari Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Mohon doanya mudah-mudahan ini jadi suatu ilmu juga Pak bagi saya, karena memang kami di CGP itu ditimba ilmunya Pak. Oh, ini harus bisa ini, harus bisa ini. Nah, salah satunya adalah untuk pengambilan keputusan ini Pak. Jadi saya harapkan mohon doanya nanti Bapak bisa mendoakan kami agar kami bisa sesuai dengan yang diharapkan, yang diamanatkan oleh BPGP. Terima kasih sama-sama, semoga ilmunya bermanfaat. Suatu saat ketika harus memegang suatu dan harus mengambil keputusan baik kepala sekolah atau apapun, nanti akan bisa mengambil hikmah dari yang kita diskusikan. Terima kasih. Terima kasih sangat Bapak. Tapi salah mohon maaf.